Halo teman-teman, kembali lagi di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Oh iya, pernahkah teman-teman bermain ke taman hiburan? Di sana, teman-teman bakal menemukan wahana permainan yang beragam. Dan salah satu mainan populer di taman hiburan adalah biang lala. Tahukah teman-teman bahwa prinsip kerja biang lala sangat erat hubungannya dengan konsep fisika, yaitu gerak melingkar. Baik, saya Fadila. Di sini saya akan menjelaskan terkait gerak melingkar. Jadi gerak melingkar itu di sini kita akan membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu, di mana pasti kalian pernah melihat jam dinding yang bergerak searah jarum jam, naik komedi putar, dan roda mobil ataupun motor yang bergerak. Kalau Anda pahami bahwa ketiga contoh tersebut memiliki lintasan yang melingkar. Dalam ilmu fisika, gerak yang lintasannya berupa lingkaran tersebut baik penuh maupun tidak penuh merupakan gerak melingkar. Jadi, gerak melingkar sendiri itu merupakan gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkungan mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini dinamakan gaya sentripetal. Suatu gerak melingkar beraturan dapat dikatakan sebagai suatu gerak dipercepat beraturan. Mengingat perlu adanya suatu percepatan yang besarnya tetap dengan arah yang berubah, yang selalu mengubah arah gerak benda agar menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Kemudian selanjutnya di sini ada percepatan tangensial. Percepatan tangensial adalah percepatan yang terjadi sepanjang lintasan gerak melingkar dan sejajar dengan garis singgung lingkaran. Percepatan ini menyebabkan perubahan besar kecepatan linear atau tangensial benda yang bergerak melingkar. Jika percepatan tangensial positif, kecepatan linear benda meningkat. Jika negatif, kecepatan linear menurun. Dalam gerak melingkar beraturan, percepatan tangensial bernilai 0 karena kecepatan linear tetap konstan. Kemudian yang selanjutnya ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran dan bertanggung jawab atas perubahan arah kecepatan linear benda yang bergerak melingkar. Percepatan ini diperlukan untuk menjaga benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Besarnya percepatan sentripetal bergantung pada kecepatan linear dan jari-jari lintasan melingkar. Dalam gerak melingkar beraturan, percepatan sentripetal tetap karena kecepatan linear dan jari-jari tetap konstan. Saya Vanessa Saleka Melisana. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi gerak melingkar beraturan. Pada GMB, benda itu bergerak dengan kecepatan tangensial yang konstan atau tetap, alias tidak berubah-ubah, sehingga percepatan tangensialnya bernilai 0. Meskipun nilai kecepatan tangensialnya tetap, tetapi vektor arah dari kecepatan tangensialnya berubah setiap saat atau tidak tetap. Kenapa kecepatan tangensial pada GMB tetap? Hal ini disebabkan oleh kecepatan sudut yang juga tetap. Kecepatan sudut atau frekuensi sudut adalah besaran sudut yang ditempuh tiap detiknya. Kecepatan sudut ini nilainya tetap karena arah kecepatan sudut sama dengan arah putaran benda. Meskipun percepatan tangensialnya 0, namun GMB memiliki percepatan yaitu percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan, tidak dengan besarannya. Vektor arah percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran, sedangkan vektor kecepatan tangensial arahnya lurus. Sementara itu, vektor kecepatan sudut searah dengan putaran benda. Jadi, ketiganya memiliki arah yang berbeda-beda. Semakin besar kecepatan tangensialnya, maka akan semakin besar pula percepatan sentripetalnya. Maka GMB merupakan gerak melingkar dengan besaran kecepatan sudut tetap. Selanjutnya, gerak melingkar berubah beraturan. GMBB dipercepat dapat diartikan bahwa arah percepatan sudut alfa searah dengan arah kecepatan sudut omega. Maka akan menyebabkan kecepatan sudut omega bertambah seiring waktu dan kecepatan linier atau tangensial juga bertambah. Contohnya yaitu mobil yang berbelok di tikungan sambil menekan gas, sehingga putaran roda meningkat. GMBB diperlambat jika dilihat arah percepatan sudut alfa berlawanan dengan arah kecepatan sudut omega.
maka akan menyebabkan kecepatan sudut omega berkurang seiring waktu dan kecepatan linear atau tangensial juga berkurang. Contohnya yaitu mobil yang berbelok di tikungan sambil menginjak rem, sehingga putaran roda melambat, maka dapat diartikan bahwa GMBB adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut alfa tetap. Selanjutnya, perbedaan gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Yang pertama yaitu GMB. Besar kelajuan linearnya tetap, besar kecepatan sudutnya tetap, besar percepatan sentripetalnya tetap, dan lintasan berupa lingkaran. Contoh nyatanya adalah roda mobil yang berputar dengan konstan dan gerak yang terjadi pada biang lala dan komedi putar. Biasanya, biang lala dan komedi putar akan bergerak dengan kecepatan yang tetap, supaya antara satu sesi dengan sesi lainnya memakan waktu yang sama. Selain itu, kecepatan gerakan biang lala dan komedi putar memang sengaja dibuat konstan untuk menghindari bahaya yang bisa terjadi. Yang kedua, GMBB. Besar kelajuan linearnya berubah, besar kecepatan sudutnya berubah, besar percepatan sentripetalnya berubah, besar percepatan tangensialnya berubah, dan lintasannya berupa lingkaran. Contohnya yaitu roda mobil yang mempercepat atau memperlambatkan putarannya. Selanjutnya, komponen gerak melingkar. Besaran sudut. Posisi sudut theta, sudut yang ditempuh oleh benda, satuannya adalah derajat. Yang kedua, kecepatan sudut omega. Perubahan posisi sudut persatuan waktu, satuannya adalah radian per sekon. Yang ketiga, percepatan sudut alfa. Perubahan kecepatan sudut persatuan waktu, satuannya adalah radian per second kuadrat. Besaran linear. Jari-jari jarak benda dari pusat lingkaran, satuannya adalah meter. 2. Kecepatan linear atau tangensial. Kecepatan benda sepanjang lintasan lingkaran, satuannya radian per sekon. 3. Percepatan tangensial. Perubahan kecepatan linear sepanjang lintasan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. 4. Percepatan sentripetal, percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Periode dan frekuensi. T sama dengan 1 per F, dengan T yaitu periode dan F adalah frekuensi. T sama dengan T per N, dengan T yaitu periode, T yaitu waktu yang dibutuhkan, S dan N yaitu banyaknya putaran. F sama dengan N per T, dengan F yaitu frekuensi, N yaitu banyaknya putaran, dan T yaitu waktu yang dibutuhkan. F sama dengan 1 per T, dengan F yaitu frekuensi, dan T yaitu periode. Saya Shirley akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai komponen gerak melingkar, yaitu ada kecepatan sudut memiliki dua rumus, yaitu omega 2pf dan omega 2pi per T, di mana omega adalah kecepatan sudut, F merupakan frekuensi dengan satuan Hz, dan T adalah periode dengan satuan sekon. Selanjutnya yaitu kecepatan linear, itu memiliki dua rumus juga. Yang pertama V sama dengan omega R, yang kedua V sama dengan 2pi Rf, di mana omega seperti sebelumnya itu kecepatan sudut, R jari-jari, F adalah frekuensi. Selanjutnya itu percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal disimbolkan dengan A. Ini ada dua rumus juga. Yang pertama V kuadrat per R, dan yang kedua omega kuadrat R. Percepatan sentripetal satuannya meter per sekon kuadrat. V adalah kecepatan tangensial dengan satuan meter per sekon, R jari-jari, omega adalah kecepatan sudut. Yang selanjutnya ada percepatan tangensial, yaitu AT sama dengan delta V per delta T sama dengan V min V0 per T min T0, dengan AT adalah percepatan tangensial, satuannya meter per sekon kuadrat, delta V adalah perubahan kecepatan tangensial, satuannya meter per sekon, delta T adalah perubahan waktu, satuannya sekon, V adalah kecepatan tangensial akhir, satuannya meter per sekon, V0 adalah kecepatan tangensial awal, satuannya meter per sekon, T adalah waktu akhir sekon, dan T0 adalah waktu awal sekon. Percepatan tangensial ini rumusnya ada dua. Yang selanjutnya itu AT sama dengan
AR. A adalah percepatan sudut radian per sekon kuadrat dan R adalah jari-jari. Gerak melingkar beraturan memiliki kecepatan sudut atau omega tetap sehingga percepatan sudut A bernilai 0. Percepatan sudut dan waktu theta t sama dengan theta 0 plus omega t, dengan theta t sudut pada waktu t rad, theta 0 sudut awal satunya rad, omega kecepatan sudut. Kecepatan linear tangensial itu V sama dengan omega R. Untuk percepatan sentripetal itu V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat R. Nah, selanjutnya gerak melingkar berubah beraturan memiliki percepatan sudut A tetap sehingga kecepatan sudut omega dan kecepatan linear V berubah. Kecepatan sudut waktu rumusnya omega t sama dengan omega 0 dikali AT. Posisi sudut dan waktu theta t sama dengan theta 0 plus omega 0t plus setengah AT kuadrat. Percepatan tangensial AT sama dengan AR. Nah, faktor yang mempengaruhi gerak melingkar yaitu yang pertama, kecepatan sudut, menentukan seberapa cepat benda bergerak mengelilingi pusat lingkaran. Yang kedua, kecepatan linear, menentukan seberapa cepat benda bergerak sepanjang lintasan lingkar. Faktor yang mempengaruhi yaitu kecepatan sudut, frekuensi sudut, periode sudut, banyaknya putaran dan sudut. Yang ketiga, percepatan sentripetal, menentukan perubahan arah kecepatan linear tanpa mengubah besarnya faktor yang mempengaruhi yaitu kecepatan linear, jari-jari, lintasan, kecepatan sudut, dan frekuensi. Yang keempat ada jari-jari, yang kelima gaya sentripetal, yang keenam periode dan frekuensi.